Selamat sore, Purba. Saya di Tangga Rusiana. Selamat Newsroom. Mbak Dita, sorry aku potong ya. Iya, aku mau menyapa selamat sore untuk Diki sebenarnya. Oh, siapa itu Diki? Personel baru nggak sih? Atau aku yang nggak update? Baru. Jadi mungkin sahabat Kompas.com kalau misalnya nih ya di layar kaca Anda agak ngeblur atau misalnya ada salah pencet atau tiba-tiba muka saya diedit jadi kayak Angelina Jolie, jangan kaget. Karena memang ada anak baru. Bentar, kenapa Angelina Jolie ya? Agak jauh ya. Ya jauh, aku di sini dia di sana. Terus juga, ya nggak salah, nggak apa-apa nanti. Apa? Nggak, aku bilang tadi udah aja 4:05 ini. Kalau Kita lebih biasanya kan enggak, on time kita. kalau lebih lama telatnya dibanding aku menyapa Diki. Mbak Dita, hari ini Aku sebenarnya ingin mundur sih sama tema ini. kenapa? Enggak aku banget. Kamu banget, kamu politik banget Enggak, kan? aku kan K-pop banget. Kita nggak pernah bahas K-pop Iya, ya? kita tuh Sekali dong. apa artis gitu. Kenapa sih kita harus dibebankan dengan persoalan bangsa ini yang tidak selesai-selesai gitu. Aprot. Yaudah, Mbak Dita, hari ini kita mau bahas isu sebenarnya bukan untuk kalangan ke atas sebenarnya, tapi memang untuk kemaslahatan umat juga nih. Ini sebenarnya topik ini sangat cocok untuk orang-orang punya KPR. Enggak dong. Bank Indonesia kan tidak hanya ngobrolin soal KPR. Ya, biasanya yang relate sama kehidupan sehari-hari ini biasanya orang-orang yang punya KPR ini, wah suku bunga naik nggak nih, tolong nggak nih gitu. Nah, ya jadi kan? teman-teman, kita mau hari ini mau ngebahas terkait dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Nah, beliau ini mundur di hari Minggu ya, di tanggal 26 Juli 2026. Jadi ini agak mengagetkan kabarnya karena sebenarnya diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pras itu di hari Senin pagi tuh jam 7 pagi. Jadi sebenarnya Pak Peri ini menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo itu pada hari Minggu dengan alasan pribadi gitu. Tapi saat ditanya apakah sakit gitu, Mensesnek membantah gitu, bukan karena sakit gitu. Sampai sekarang masih belum terjawab ya, Mbak Dita ya. Pribadi itu kenapa ya? Ada juga yang mengaitkan mengaitkan dengan tekanan dolar yang melemahnya rupiah begitu. Ada juga hal-hal lain ya yang ya ini nggak bisa kita sampaikan sih karena memang belum jelas gitu. Jelas jadi juga, memang banyak spekulasi soal pengunduran diri Pak Peri ini gitu. Entah karena memang lagi ada tekanan ekonomi yang kondisi ekonomi yang sangat tidak kondusif lah istilahnya seperti itu. Tapi ada hal lain juga ya, mungkin ada hal lain yang menyebabkan beliau mundur. Nah, ini masih belum terjawab nih. Nah, Presiden setelah menerima surat pengunduran diri itu langsung menyetujui pengunduran diri tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap Pak Peri selama memimpin Bank Indonesia. Beliau tinggal 2 tahun lagi, sebenarnya 2 tahun lagi ya untuk masa jabatannya ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Peri ini sebenarnya kalau sahabat Kompas.com familiar dengan bacanya boleh Kris. Nah, itu di eranya Pak Peri nih ada kris pembayaran pakai barcode itu. Nah, ini terkait mundurnya Peri itu ternyata membuat sedikit getaran ya, Mbak Dita ya, di kalangan investor atau saham gitu. Jadi kemarin itu setelah tahu mundurnya Pak Peri itu rupiah itu melemah jadi 18.100 nih. Artinya kan pasar juga melihat terkait dengan sosok pemimpin bank sentral yang akhirnya mundur gitu. Nah, tadi sudah disampaikan ya jadi mundur diumumkannya Senin, di Selasa itu nilai tukar itu sempat melemah ke 18.068 per dolar Amerika Serikat. 2 hari kemudian pada Kamis 30 Juli ya ini sekarang ya. Sekarang nih masih menguat tipis aja nih, tipis-tipis. Ini ada nggak sih level di atas di bawah tipis? Ya, tipisnya banget gitu kan. Jadi di 18.062 per dolar Amerika. Nah, kalau kita cerita siapa yang akan menggantikan beliau itu kan harus begini. Harusnya kan mekanismenya dari presiden yang akan merekomendasikan nantinya ke DPR RI, nanti ada fit and proper test, barulah
terpilih. Nah, Tapi terpilih pun atas persetujuan presiden lagi kan? Atau DPR enggak, yang dari DPR karena sebenarnya kan oke. kalau sebenarnya posisi gubernur bank itu sangat independen ya, tidak boleh ada campur tangan Ya, juga oke. pemerintah gitu. Tapi Tapi dengan kalau mungkin saya salah bisa dikoreksi Oke. gitu. Iya sih harusnya demikian. Tapi kan dengan Pak Presiden Iya, merekomendasi gimana tuh? mengusulkan bukan merekomendasikan. Mengusulkan. Nah, mengusulkan biasanya berapa nama nanti di Iya. fit and proper kayak gitu. Nah, saat ini jabatan gubernur BI dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Iya. Destri Damayanti. Namun pemerintah harus segera nih menunjuk gubernur Bank Indonesia yang Definitif. definitif karena dan sejumlah nama udah mulai bermunculan nih Mbak Dita di bursa calon. Siapa saja mereka? Ini mudah-mudahan ada ini enggak ya? Ada grafisnya? Nggak ada ya. Dah cari sendiri deh di Google ya. Nah, pertama ada ini kayaknya nama yang sangat tidak asing selama pemerintahan Presiden Prabowo. Ada Thomas Jiwandono. Jadi Thomas ini baru dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Februari 2026. Ia juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto nih. Betul, yang kedua ada Mulyaman Darman Syahadat. Mulyaman ini pernah memimpin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Dan yang ketiga ada Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pada periode 2003 hingga 2008. Nah, keempat ini ada saat ini nih deputi yang sedang menjabat sebagai PJ ya. Yes. Ada Destri Damayanti, selain menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur, Destri ini juga deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Lalu kelima ada Aida S. Budiman. Aida saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan memiliki pengalaman panjang di lembaga tersebut. Ini berarti di level apa ya? Level karir ya, Mbak Dita, hitungannya ya. Betul. Nah, ini ada nama yang aku bahkan juga sebagai orang-orang yang sangat awam dengan ekonomi agak kaget dengan nama ini muncul gitu. Ya. Ada Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ini dinilai cocok nih untuk masuk beberapa pihak ya untuk menduduki kursi Gubernur BI gitu. Lalu siapa yang paling layak menggantikan Peri Warjio dan yang tak kalah penting juga ini, mampukah gubernur baru menjaga kepercayaan pasar dan independensi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan ekonominya? Aduh, siapa ya Mbak Dita ya? Nah, itu juga penasaran kita, Dan sambil menunggu narasumber Mbak Dita, kita cerita soal KPR tadi ya. Kemarin tuh kan baru di ini kan ya, apa istilahnya tuh? Dinaikkan suku bunga. BI rate gitu. Yang sebelumnya juga udah kan. Terus aku kayak deg-degan gitu. KPR ku naik atau enggak. Ternyata Belum KPR naik. itu enggak serta merta ketika BI rate misalnya naik, itu langsung KPR tuh langsung naik ya. Ada masanya, ada fasenya. Jadi kayak ya syukur. Meskipun sekarang sebenarnya KPR tuh udah tinggi banget. udah berapa persen dari gaji gitu. Jadi ya tekanan ekonomi luar biasa. Iya, karena kayak kita menengah ini terasa sekali jujur. Nah, ini kayaknya kita menengahnya bukan menengah ya, kayak menengahnya udah mepet bawah. Iya benar. Ini standar nih. Standar bawah sama tengah nih. Kita tuh udah di mepet gini nih, kayak kesenggol dikit jatuh. Aku nggak tahu ada bantalan nggak ya bagi menengah. Nah, kelas menengah ya. Nah, kita juga belum tahu sih apakah ada misalnya relaksasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah buat menghadapi situasi sekarang ini. Nah, kemarin tuh Pak Pras bilang apa aja sih Mbak Dita? Nah, ya itu tadi kayak tapi Pak saat ditanya apakah saat Pak Peri mundur ini sudah sempat bertemu presiden, katanya juga belum gitu. Jadi memang pengunduran diri Pak Peri ini langsung disampaikan melalui surat saja dan diterima oleh Presiden Prabowo seperti itu. Ini pasti wartawan udah mencoba nih untuk langsung menghubungi Pak Peri ya, tapi sampai sekarang belum ada. Kayaknya sejak pengunduran diri Pak Peri masih belum muncul ya ke publik ya. Iya. Jadi masih apa ya? Kita juga masih
penasaran kenapa sih Pak mundur gitu, apa yang bikin mundur gitu. Dan sekarang masih pejabat sementaranya Bu Destri memang ini berpengalaman ya, maksudnya orang lama juga Mbak Dita di moneter ya. Oke, itu kita kayaknya kalau kita berdua aja nih jadinya cuma curhat. Ya curhat masalah ekonomi. Nah, kita mau ngobrol dengan ini udah paling benar nih. Kita ngundang beliau narasumber kita. Ada Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios, ada Mas Nailul Huda. Selamat sore Mas Huda. David, Mbak Dita. Mas Huda apa kabarnya? Alhamdulillah Baik aja Mas ya. Iya. Yang mungkin nggak baik-baik Pak Peri mungkin. Kalau baik-baik harusnya nggak mundur gitu ya Mas Huda ya. Iya, benar. Tapi Mas Huda, ini mundurnya Pak Peri ini timingnya itu pas nggak ya? Maksudnya pas tuh apakah wajar secara kelembagaan atau Mas Peri melihat ada kejanggalan kah atau mungkin ada tekanan kah seperti itu? Ya, tentu ini kalau kita lihat ya kan Pak Peri itu kan masih sampai tahun 2028 atau 2029 gitu, saya lupa. Tapi itu yang jelas adalah masih ada waktu yang cukup panjang juga gitu. Nah, sebenarnya Mas, ini kan ada kejadian lagi ya di tahun 2008 atau tahun 2008 nggak salah. Saat itu Gubernur BI Pak Budiono kan juga mundur, tapi kan itu untuk mengikuti kontestasi Pilpres ya pada saat itu ya. Beliau kan jadi calon wakilnya Pak SBY gitu. Nah, ini Pak Peri ini mundur di tengah jalan tanpa ada kejelasan terkait dengan alasannya apa gitu. Nah, tentu ini menimbulkan spekulasi pasti kan? Spekulasi terkait dengan kenapa sih Pak Peri mundur dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat di tengah tekanan dari sisi rupiah ya terhadap dari dolar gitu kan. Ini yang semakin ya bisa kita bilang tekanan dolar ke rupiah semakin kencang lah gitu kan sehingga rupiah kita melemah gitu kan. Nah, kemudian ini juga berbarengan dengan berbagai kalau boleh saya bilang ya, ini berbagai kebijakan-kebijakan yang memang akhirnya menimbulkan independensi. Jadi independensi dari Bank Indonesia itu dipertanyakan gitu. Pertama kalau kita melihat uh, uh, jadi kalau kita pertama kali melihat ya, ini Mas David, Mbak Dita, itu di tahun 2025 kemarin itu ada intervensi lah. Berupa apa? Berupa kalau kita dengar dan kita lihat kembali ya, itu perwakilan dari pemerintah dalam hal ini Kemenkyu itu mengikuti rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi ketika itu ada RDG yang biasanya itu tidak ada perwakilan dari pemerintah, itu tiba-tiba ada gitu. Pada saat itu yang sempat ke sana, yang sempat saya baca itu adalah Pak Thomas dan juga Pak Sua gitu kan. Jadi ikut dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Meskipun pada saat itu ada bisa kita bilang bantahan lah itu kan nggak masalah dan sebagainya. Memang tidak masalah, tapi tidak lazim gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan masuknya Tommy ke dalam Dewan Gubernur Bank Indonesia gitu kan. Ini memang sangat bertepatan sekali gitu. Jadi timelinenya itu sangat berdekatan gitu. Nah, kemudian ini kemarin kan juga udah beberapa kali lah ya ada dari sisi Kemenkyu misalkan. Kemenkyu itu kan memang meminta dana SAL ya. Dana SAL dari dana pemerintah dalam bentuk SAL itu yang ditempatkan di Bank Indonesia itu ditarik ke dalam fiskal untuk kemudian disalurkan ke Himbara dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah secara aturan SAL ini kan harus kembali lagi ke
Bank Indonesia setelah berapa bulan gitu kan. Dan memang aturannya sangat-sangat rigid, Mas David, Mbak Dita. Jadi ketika ini bisa kita bilang lah ya, ada Pak Purbaya itu meminta uang lebih gitu kan, uang ini masuk aja ke pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, ini yang jadi masalah ketika secara aturan sebenarnya nggak bisa semudah itu gitu. Artinya di sini sudah pasti ada intervensi-intervensi yang mungkin ini dirasakan oleh Pak Peri dalam beberapa bulan terakhir. Nah, inilah yang menurut saya akhirnya menimbulkan Pak Peri itu dia mundur dari jabatannya. Tapi ya lagi ini cuman tebak-tebakan ya dari pengamat, dari yang lain juga merasakan hal yang serupa juga bahwa independensi dari Bank Indonesia ini yang sudah dikebiri independensinya itu yang salah satunya yang menyebabkan Pak Peri itu mundur. Sudah, ini kalau tadi udah disampaikan bahwa dengan mundurnya Pak Peri tanpa alasan yang jelas menimbulkan spekulasi gitu. Nah, dampaknya apa nih ke pasar? Mungkin apakah ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri atau seperti apa nih Mas Huda? Ya, sebenarnya gini Mbak, ini kan saya belum lihat pasar hari ini ya. Eh, Sebenarnya kalau kita lihat dari hari kemarin ya, 1 hari setelah mundurnya Pak Pak Peri gitu kan, tentunya Pak Peri itu memang pasar itu langsung merespon secara negatif. Kita di tanggal 29 ya berarti ya. Itu sorry, Pak Peri itu kan Senin ya, Senin, Selasa itu menurun, kemudian 29 itu juga akhirnya menurun, meskipun sekarang menguat lagi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat memang secara temporer itu akan berpengaruh terhadap di IHSG kita. Nah, begitu juga dengan rupiah sebenarnya. Rupiah ini cenderung merespon secara negatif sebenarnya. Mbak Dita gitu, Mbak Dita. Jadi ini rupiah itu merespon secara negatif karena apa? Karena gini pertama. Yang pertama adalah terkait dengan tidak ada kejelasan terkait apa sih alasan Pak Peri itu mundur yang pada akhirnya isu yang berkembang adalah terkait dengan independensi dan sebagainya. Nah, investor itu melihat independensi Bank Indonesia ini apabila diganggu, maka terjadi kekhawatiran terkait dengan investasi mereka di Indonesia akan seperti apa ke depan. Apakah nilai rupiah akan terus jeblok dan sebagainya. Itu yang bisa kita bilang sebagai sinyal awal gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan siapa penggantinya. Nah, ini kan masih dalam pembahasan ya, kalau salah ya. Ini Presiden juga belum mengirimkan 3 wakil nama ke DPR untuk di fit and proper test untuk jadi Gubernur Bank Indonesia. Nah, dari sisi investor itu pasti akan menunggu siapa sih namanya gitu, namanya siapa saja sih yang 3 orang itu gitu kan. Nah, ketika ini belum jadi kepastian, belum masalah dasar susus dan sebagainya, inilah yang direspon oleh market gitu. Market akan meresponnya secara negatif dan ini sangat terlihat sekali kalau kita balik ke seminggu ke belakang ya, dari Senin mungkin ya. Itu di rupiah itu eh, melemah gitu. Artinya adalah ini yang bisa kita lihat direspon secara negatif di pasar uang. Nah, pasar saham meskipun hari ini hijau, tapi kalau kita lihat trennya itu sempat negatif ketika Pak Ferry diumumkan untuk mundur dari kursi jabatan Gubernur Bank Indonesia. Makanya ini yang kita lihat nih, market itu juga melihat juga siapa sih penggantinya, apa sih alasannya gitu lah. Makanya ini yang memang membuat ya pasar kita meresponnya secara negatif. Sudah, apa namanya, ini kan sampai sekarang presiden belum mengirimkan nama gitu. Sebenarnya respon pemerintah itu apakah memang harus, kalau anak sekarang gercep gitu, ngasih nama gitu, atau memang harus wait and see dulu, ditunggu dulu. Sekarang kan masih ada pelaksana tugas gitu, istilahnya ada PLT-nya yang mengurus. Apa itu cukup gitu untuk menenangkan pasar, atau memang harus cepat biar pasar tenang dan ekonomi juga membaik gitu Mas Sudah? Iya, iya. Eh, saya nggak paham ya, apakah memang ini butuh pansel atau tidak gitu kan. Biasanya kan kalau itu kan ada pansel ya, panitia seleksi dan sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti ini apakah butuh atau tidak gitu. Itu yang pertama. Nah, pasti ketika dia butuh cepat gitu kan. Terus kemudian pemerintah seharusnya kan merespon dengan ya tadi ya, kita kalau ada pansel ya cepat untuk membentuk pansel atau tidak. Kalau ada langsung mengirimkan nama, yaitu pemerintah nampaknya juga harus
secara cepat itu merespon siapa sih yang mau dikirimkan namanya ke DPR gitu untuk fit and proper test gitu. Nah, akhirnya Mbak, ini kalau pemerintah nggak gercep gitu ya, nah ini kan berkembang desas-desus sana sini gitu kan. Ada nama Pak Burhanuddin Abdullah gitu kan, dulu Gubernur BI juga gitu kan. Terus ada Pak Mulyaman Hadad, ada Budesri itu sendiri, hingga sampai ada desas-desus dari Pak Thomas Ciwandono, Pak Tommy ini jadi calon juga untuk Gubernur Bank Indonesia atau Dewan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, TGSBI gitu. Nah, ini kan tentu pasar ini kan sangat-sangat dinamis ya. Ketika ini muncul nih Pak Tommy itu kan responnya kan negatif gitu. Nah, akhirnya ini akan menjadi kalau saya pribadi ya ini temporernya akan cukup lama gitu. Temporer yang lama gitu. Nah, makanya ini harus direspon secara cepat, secara prudent juga oleh pemerintah siapa sih yang akan dikirimkan gitu. Nah, mengingat publik ya kalau kita lihat dari sisi eh, kepuasan kemarin SMRC dan dari indikator politik juga sama gitu kan bahwa kepuasan terhadap Pak Presiden ini ataupun pemerintah ini turun gitu kan yang pasti ini harus hati-hati nih pemerintah dalam mengirimkan namanya gitu nama 3 calon itu jangan sampai ini ada ketidakprofesionalan kemudian ada kong kali kong ataupun bahkan ada terkait dengan hubungan keluarga gitu makanya tadi saya sampaikan ketika Pak Tommy ini menjadi salah satu kandidat yang namanya muncul, itu tentu akan direspon negatif oleh oleh pasar. Apalagi kalau pemerintah itu benar-benar mengirimkan namanya Pak Tommy gitu. Nah, makanya ini harus direspon secara cepat dan juga secara tepat gitu. Bukan asal ngirim saja dan sebagainya. Dan Mas Huda ini sebenarnya sedikit mundur tadi ya tentang Pak Peri. Tadi ya beredar desas-desus ya dugaan adanya intervensi. Artinya apakah memang karakter dari Pak Peri ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah begitu, Mas Huda? Eh, Kalau karakter yang diinginkan pemerintah, tentunya karena ini adalah keberlanjutan gitu ya. Saya nggak tahu apakah tepat atau tidak gitu ya kata-kata keberlanjutan ini kepada Pak Peri gitu. Tapi pada kenyataannya kan sebenarnya kan Gubernur Bank Indonesia atau keputusan Bank Indonesia itu kan ditentukan kolektif kolegial gitu kan. Artinya memang mungkin bukan dari sisi karakternya, tapi dari sisi apakah semua permintaan dari pemerintah itu disanggupin oleh Bank Indonesia, Mas. Misalkan gini, seperti ini aja. Ini kan Pak Peri ini kan tengah gencar untuk stabilisasi nilai tukar, dan itu memang tugasnya Bank Indonesia gitu kan. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh Pak Peri adalah menaikkan tingkat suku bunga acuan, misalkan seperti itu. Nah, satu sisi, pemerintah ini kan ingin mendorong sektor real nih. Sektor real itu didorong dari apa? Dari penurunan suku bunga acuan. Nah, makanya mungkin nggak ketemu di situ. Bukan karakternya ini, tapi memang tidak ketemu antara yang diinginkan oleh pemerintah dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh bank sentral gitu. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan kalau tadi saya sampaikan dana sal gitu. Dana sal ini kan bisa kita bilang kan Purbaya itu kan selalu mendewakan ya. Mendewakan dana sal kita banyak. Kita masih ada dana sal di BI sekitar sekian 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 gitu. Tapi itu kan sebenarnya kan jadi buffering oleh Bank Indonesia ketika terjadi tekanan terhadap rupiah gitu. Nah, masalahnya ketika makanya kalau di aturan itu ya itu diatur bahwa itu hanya berapa bulan saja kemudian harus balik lagi ke Bank Indonesia dan penggunaannya pun itu diatur sebenarnya. Makanya ini nampaknya tidak ketemu nih gitu. Tidak ketemu antara fiskal dan juga moneter kita. Nah, inilah yang mungkin ya, mungkin pemerintah kesal juga gitu kan. Ini kenapa sih dana sal nggak bisa diambil dan sebagainya gitu. Nah, makanya inilah yang menjadi desas-desus kenapa Pak Peri itu mundur gitu. Jadi mungkin kalau kalau boleh saya bilang ya, dengan Pak Peri itu direstui untuk jadi Gubernur BI yang kedua kan, eh, kedua periode kedua ya, itu menurut saya juga harusnya juga
oke-oke aja gitu dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Karena kan rezimnya kan sebenarnya kan keberlanjutan gitu ya. Nah, tapi ya Pak Peri punya pemikiran sendiri terkait dengan dana nasional dan sebagainya ataupun suku bunga yang pada akhirnya ini merupakan alasan dibalik mundurnya Peri Warjio gitu. Makanya inilah yang kita sebutkan, pemerintahnya harus clear juga nih. Makanya kita kalau kalau di sini kan menebak-nebak gitu kan, apa sih alasannya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sih dari kacamata luar gitu ya, bahwa memang ada alasan intervensi, bukan intervensi ya, tapi mungkin kekhawatiran terkait dengan mundurnya ini dikhawatirkan terkait dengan independensinya Bank Indonesia ataupun berkurangnya independensi Bank Indonesia setelah beberapa bulan terakhir. Oke, Mas Huda, ini kalau ngomongin tadi soal karakter segala macam, sebenarnya seperti apa sih sosok gubernur BI selanjutnya yang dibutuhkan Indonesia dengan kondisi dan situasi ekonomi seperti sekarang? Maksudnya yang kayak gimana gitu? Apakah ini kan pasti nama dari Presiden Prabowo gitu? Ya, Nah, ya, ya. apakah memang harus ya selangkah dengan pemerintah, sementara juga harus menjaga independensi? Seperti apa nih, Mas Huda? Oke. Eh, jadi gini Mbak, bank sentral atau sektor moneter lah ya, itu mempunyai kewajiban untuk menjaga perekonomian ketika fiskal kita tidak prudent. Jadi ketika fiskal kita tidak baik-baik saja, kebijakannya melenceng dan sebagainya, sektor moneter merupakan penjaga gawangnya. Artinya gini, artinya dari sisi moneter itu seharusnya diisi oleh orang yang dia tidak mempunyai kepentingan terhadap pemerintah eksekutif. Itu yang pertama. Jadi ketika tadi ya fiskal itu turun, kemudian nilai stabilisasi nilai tukar itu menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, pemerintah minta turunnya suku bunga, itu kan bunuh diri kan namanya kan. Nah, makanya ini harus eh, ter kalau boleh saya bilang ya, itu harusnya dia dari Gubernur Bank Indonesia itu terlepas dari kepentingan pemerintah eksekutif dalam bidang fiskal. Nah, yang kedua adalah ini sangat sangat penting sekali menjaga independensi Bank Indonesia dari partai politik. Meskipun nggak ke pemerintah, partai politik dan sebagainya itu juga harus dihindari karena bagaimanapun juga tidak boleh ada intervensi dari partai politik apapun ke dalam tubuh sektor moneter kita. Nah, yang ketiga sebenarnya ini ini saya nggak mau endorse nama dan sebagainya ya, tapi yang jelas adalah ini harus berlatar belakang eh, ekonomi ataupun ya perbankan dan sebagainya yang kuat secara makro potensial. Artinya apa? Artinya dia menguasai terkait dengan nilai tukar, bagaimana terkait dengan neraca berjalan kan dan sebagainya. Itu menguasai gitu. Jangan sampai ada kejadian lagi itu yang dia lulusan ilmu sejarah gitu kan itu jadi gubernur Bank Indonesia itu sangat diharamkan menurut saya. Nah, makanya kalau saya pribadi itu memang melihat seharusnya dari internal Bank Indonesia itu juga muncul nama di situ. Karena bagaimanapun juga orang yang sudah lama di Bank Indonesia, Pak Peri ini jangan lupa Pak Peri itu kan dia lama di Bank Indonesia kan, dia dari sisi internalnya. Nah, ketika sisi internal ini naik dan sebagainya, itu menurut saya lebih pas gitu kan. Bank Indonesia tuh nggak kekurangan orang nggak kompeten gitu. Semua di Bank Indonesia itu kompeten dan sekarang yang berdiri di jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia juga ada dari internal Bank Indonesia juga gitu. Dan itu saya rasa sebenarnya mereka cocok untuk menduduki gubernur Bank Indonesia asalkan tadi mereka terjaga independensinya dan sebagainya. Inilah makanya yang saya rasa bukan sejalan dengan pemerintah pusat atau eksekutif, tapi harus independen dan juga harus menjadi penjaga gawang ketika fiskal kita buruk gitu. Mas Huda, ini terlepas dari siapapun nanti yang akan menjadi gubernur Bank Indonesia dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kira-kira PR besar apa yang harus dikerjakan Mas Huda untuk gubernur baru ini? Ya, yang pasti gini Mas, yang pasti adalah
memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Ini yang harus kita lihat. Dan tentu ini menurut saya bukan cuma dari sisi moneter ya, sisi fiskal juga. Nah, kenapa sih saya mengatakan hal tersebut? Karena ada kecenderungan bahwa masyarakat kita itu sudah menukarkan itu rupiah kita ke falas gitu. Artinya memang penukaran falas ini cenderung tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Artinya itu adalah PR bagi Bank Indonesia untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, bahwa memegang rupiah itu baik-baik saja kok dan sebagainya gitu. Nah, tentu ini kan dari sisi fiskal juga harus dilihat ya. Kan masalahnya kan di perubahan nih sebenarnya kan, di fiskal gitu. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi, kalau saya pribadi ya, itu adalah ya melepaskan dari sisi pengaruh fiskal yang terlalu kuat sebenarnya. Ini saya khawatir sebenarnya Mas. Saya khawatir ini independensi Bank Indonesia itu dikepiri gitu. Nah, kemarin ada desas-desus dan sebagainya yang menurut saya itu bisa menghambat independensi dari Bank Indonesia gitu. Jadi PR terbesarnya adalah dua itu, mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah terkait dengan stabilisasi nilai tukar, dan juga menjaga independensi Bank Indonesia agar tidak direcoki oleh pemerintah pusat as eksekutif, atau dalam hal ini adalah pengambil kebijakan fiskal. Kuncinya tuh dari Mas Huda, jangan direcokin. Nah, kuncian lainnya lagi kan ini yang ngelakuin fit and proper kan DPR nih Mas. Nih apa yang perlu diperhatikan oleh DPR sendiri nih? Apa ya? Sama juga, apakah juga harus memperhatikan yang tadi soal independensi, bagaimana itu sosok bisa mengembalikan kepercayaan pasar seperti itu? Ya, pasti itu harus dipertimbangkan juga ya sama DPR ya. Tapi kan DPR ini kan apa ya istilahnya, tondif kan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat gitu. Kita sudah menyampaikan Pak Thomas itu tidak layak untuk jadi Dewan Gubernur Bank Indonesia gitu. Ya toh dipilih juga gitu. Ini kan sebenarnya kita nggak berharap ke DPR-nya sih sebenarnya. Tapi yang jelas adalah seharusnya DPR harus mempunyai tadi integritas dan menjaga independensi Bank Indonesia ini sendiri gitu kan. Karena bagaimanapun independensi Bank Indonesia itu kan berkah dari reformasi sebenarnya. Sebelum reformasi itu kan Bank Indonesia itu kan dikontrol penuh sama pemerintah pusat gitu kan. Ketika reformasi terjadi pemisahan dari Bank Indonesia dari pemerintah pusat, kemudian berdiri sendiri menjadi lembaga yang independen gitu. Nah, ini kalau misalkan ya tadi DPR itu gagal menjaga hal itu dengan memasukkan perwakilan pemerintah yang kuat dan oke-oke aja, calon-calonnya ataupun gubernur BI yang terpilih nanti oke-oke aja ke pemerintah pusat, itu kan artinya DPR ini gagal untuk memperjuangkan hasil dari reformasi. Makanya ini yang kita lihat gitu. Dan ya lagi-lagi Mbak Dita gitu, Mas David, ya DPR kita tuh kan tondif ya, tidak mau mendengar gitu. Ya pada akhirnya ya lagi-lagi keputusannya keputusan politik gitu. Aku tidak mau dengar. Padahal masyarakat mungkin sudah berteriak di sana untuk beberapa hal ya yang perlu diperhatikan, tapi mungkin dari kebijakannya tidak terlihat seperti mendengarkan dari masyarakat ya. Bisa jadi. Oke. Mas Huda, makasih banyak Mas Huda untuk waktunya, untuk insight yang diberikan. Sehat selalu Mas Huda, selamat sore. Selamat sore Mas. Nah, tadi tuh. Intinya independensi yang harus dijaga. Jangan direcokin. Dan satu lagi juga tadi terkait dengan independensi, dan memang bukan maksud mengendorse, tapi Pak Peri juga kan memang orang lama Bank Indonesia gitu kan. Memang ya. Lebih baik orang yang sudah ada di internal BI sudah gitu. paham lah. Tapi tadi kalau tadi udah dijelaskan sama Mas Huda itu minimal ya memang dia punya background ekonomi gitu. Jangan wajib sampai, dong, ya kan? Berarti saya sudah pasti tidak masuk. Karena saya berlatar belakang ilmu politik. Aku Kau ekonomi. ilmu ekonomi aku. Ini aku kali ini loh.
Kau tunggu dulu telepon dari Setnek atau Seskap. Pantes tadi ada miss call. Jangan-jangan kau yang diusuli namanya ke komisi Kayaknya kartu 11. kredit dah. Ya wanita ya, kita berharap ya untuk pemerintah segera merekomendasikan nama Betul, biar masukkan 3 nama. proses di DPR RI lalu akhirnya terpilih dan ya mulai dijalankan lah, mulai stabil lah ya, karena kan Perlu sosok-sosok yang bisa menggait kepercayaan tadi. Karena kan sebenarnya kalau betul. di ekonomi kan emang trust itu penting ya. Iya, seperti hubungan lah, trust itu penting. gitu ya? Iya dong, bener iya. kan? Mbak Dita, aku nggak tahu ya, aku belum lihat. Tapi banyak gak komen-komen kita hari ini? Banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Ya, syukurlah. Nih kita bacain satu-satu. Iya. Ini kayaknya ada yang belum move on ini. Ada Pupung Sri Mulyani lah. Nah masalahnya gini ya, kita mau Bu Srul, mungkin si Pupung ini mau Bu Sri Mul gitu ya. Iya. Masalahnya Bu Sri Mul mau enggak? Aku nggak tahu kalau kita mau balik lagi. Dulu Pak Prabowo pernah mau rekrut beliau lagi nggak? Ya nggak sih, atau aku lupa dah. Saya tidak tahu. Jadi tergantung lah ya. Udah kita nggak usah bahas lah. Ya. Ada David Santoso. Sama-sama kita bang, namanya David. Lebih baik mundur daripada menyesal seumur hidup. Anak keturunanmu. Oh. Aku nggak bisa berkomentar lebih jauh sih nih ya. Ya udah. Ya udahlah ya. Terima kasih Bang David. Bang David. Ketum TikTok. Sedang pusing banget sama. Kan baru tanggal 30 ini Bang Ketum. Mungkin dia tanggal gajiannya 31. Jadi atau tanggal 1 gajiannya. ini tua banget. Ada Oji Sumarjo. Ada yang lebih berani. Siapa tuh? Setengah-setengah nih Jadi Bang Bang Oji kalau komen jangan kentang ya. Jadi kan kita bingung nih. Ada Jeno Reno tidak mau ambil risiko karena dia tahu negara mau bangkrut. Jangan sampai dong. Nanti yang rugi Janganlah. kita dong. Betul. Nih kalau negara bangkrut tuh Bang Jeno, aduh. Serem tahu kalau negara Iya, bangkrut. nanti kita gimana Iya, gitu. doakan aja bahwa kita jujur, tentu kita tidak mau pemerintah ini gagal. Ada Betul. siapapun yang gagal nggak mau kan. Kalau pemerintahnya oke, kita juga makmur kan. Makanya kita kan memberikan masukan-masukan agar jangan sampai hal-hal buruk terjadi begitu. Tuh, lalu ada PUPRA. Mau mundur sendiri atau adu agenda politik? Yang penting mampu Gubernur BI baru turunkan nilai tukar rupiah. Aku lupa kemarin tuh Pak, ini bukan Gubernur BI tapi Pak siapa? Pak Purbaya itu bilang apa? 15.000. Ingat nggak? Beliau bilang apa? Dia optimis atau dia memprediksi? Aku lupa. Oh, target 15.000. Tapi sekarang aku kok lihat jam. Sekarang 18.000 Om. Gimana nih? Sabar. Iya sih, tapi nggak terasa Sabar. berapa hari lagi ya tahun baru ya? Sabar. Iya, udah sabar mulu dari 34 tahun nih. Sabar. Sudahlah. Untuk soal ekonomi ini kita memang banyak sabar, bekerja keras dan tawakal. Bener gak? Ya, betul. Nah, sebelum itu Apa? ada hal lain yang mau kita sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri ya obrolan sore hari ini, kita juga mau ingatkan sahabat-sahabat kompas.com dan juga kita mau ajak untuk berdonasi seperti tahun biasanya jelang HUT kompas.com. Kita ada jagat literasi. Mana tepuk tangannya? Ini program keren banget. Kita ke berapa provinsi ya, ke beberapa daerah itu kita mencar, lalu kita mengajar di situ ke lokasi terpencil. Wih, keren banget lah. Dan kita sendiri ya Mbak Dita ya, masih bukan kita sendiri, tapi Kau daftar? Kompas. Oh, Kompas yang mengajar gitu. Kau daftar nggak? Enggak. Aku jaga kandang aja. Sama aku juga. Tapi aku mendukung program ini. Nah, karena mendukung, jadi sahabat kompas.com juga harus mendukung nih, karena setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Betul. Namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku baca dan sarana literasi. Nah, bersama ekspedisi Kata Kenyata 2026 ini kita ya tagline kita ya. Ekspedisi Kata Kenyata. Kamu bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia.
melalui donasi Anda. Betul, karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya untuk membuka jendela pengetahuan, tapi juga membuka masa depan mereka. Nah, yuk ikut donasi dengan cara scan QR pada poster atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Ya, jangan lupa pakai HP kamera. Dan donasi ditutup pada akhir September ya. Jadi scan-nya pakai kamera HP. Yeah. Penting. Nah ini nih kita biarin aja nih. Menurutku agak 1 jam aja bang, dibiarin. Iya kan penonton kita kan banyak kan di TikTok kan ya, di TikTok, di YouTube, di Facebook, biarin aja. Kalau bisa sih sampai Kamis depan. Gak ada ONR tapi cuma ada barcode terus. Enggak apa-apa kita ngomong, tapi via telepon aja. Dari rumah. Ya udah, kita akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan newsroom dan jangan lupa untuk saksikan program ini dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Dan jangan lupa terus update informasi terkini di www.kompas.com atau juga di media sosial di Facebook, Instagram, X, TikTok maupun YouTube. Badan aku udah hafal loh sebenarnya di luar kepala. Gak perlu kamu melihat lagi. Ya wes. Kami warga Parung Panjang Dan kami warga negara Depok. kami pamit. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.